Oke, ada kebijakan baru nih dari pemerintah yang lagi rame banget dibicarain, PPPK paruh waktu. Nah, katanya sih tujuannya bagus. Tapi kok malah bikin heboh ya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Sebenarnya skema ini tuh jadi angin segar, sebuah peluang baru gitu? Atau malah jadi sumber was-was, babak baru ketidakpastian buat masa depan karir para pegawai non-ASN? Ini yang mau kita cari tahu. Oke, kita mulai dari awal ya. Agak aneh kan, ada kebijakan yang niatnya buat ngebantu, malah bikin banyak orang jadi cemas. Gimana ceritanya sih? Oke, pertama-tama, apa sih PPPK paruh waktu itu? Gampangnya gini, ini tuh skema buat para pegawai pemerintah yang statusnya bukan PNS. Jadi mereka dikasih perjanjian kerja, tapi paruh waktu. Sasarannya ya para pegawai honorer atau non-ASN, dan rencananya bakal jalan mulai tahun 2025 nanti. Tapi ya itu dia masalahnya, bukannya disambut dengan sorak-sorai, skema ini malah bikin resah. Ini tuh kayak contoh klasik banget deh, niatnya udah baik, tapi karena pelaksanaannya nggak jelas, yang muncul malah kecemasan di mana-mana. Terus sumber cemasnya ini dari mana sih sebenarnya? Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata jawabannya ada di detail kontrak kerjanya. Disinilah letak masalahnya. Poin pertama, dan ini yang paling bikin deg-degan, kontraknya cuma 1 tahun. Bayangin, 1 tahun itu kan singkat banget ya. Jelas, ini langsung bikin orang merasa nggak aman, posisinya goyang. Dan yang bikin makin was-was, setelah 1 tahun itu selesai, terus gimana jawabannya? Nggak ada jaminan apa-apa, kosong. Nah, ini dia inti dari semua ketidakpastian itu. Jadi gini loh inti masalahnya, kontraknya emang sih katanya bisa diperpanjang, tapi ada syaratnya sesuai kebutuhan. Nggak ada satupun aturan jelas yang bilang kalau mereka bakal otomatis diangkat jadi pegawai full-time. Jadi ya, masa depan karir dan kesejahteraan mereka itu jadi tanda tanya besar banget. Dari situasi yang nggak pasti ini, muncullah dua kubu pandangan yang beda banget. Di satu sisi, ada yang bilang ini bisa jadi bencana. Di sisi lain, ada yang ngajak, udah sabar dulu, jangan panik. Kita lihat pandangan yang pertama, yang lebih kritis. Ini datang dari Faisal Mahardika. Dia pakai istilah yang, wah kuat banget. Menurut dia, kebijakan ini adalah bom waktu buat pemerintah daerah. Ngeri kan? Kenapa kok sampai dibilang bom waktu? Ya coba bayangin aja. Ini bisa jadi masalah besar buat Pemda, baik dari sisi administrasi maupun duit. Nanti kalau ribuan pegawai paruh waktu ini rame-rame nuntut diangkat jadi pegawai tetap gimana? Padahal dasar hukumnya nggak ada. Wah, bisa-bisa anggaran daerah langsung jebol. Oke, itu tadi pandangan yang khawatir. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, yang lebih kalem. Dari AP3KI, atau Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia, mereka bilang, jangan buru-buru panik, coba kita jalani dulu aja sistemnya. Logikanya gimana? Ya gini, sistem ini kan masih baru banget, jadi butuh waktu buat dievaluasi secara adil. Ini juga ngasih napas buat Pemda, biar bisa adaptasi dulu, nggak langsung ketambahan beban anggaran. Soal nanti diangkat atau enggak, ya pemerintah pasti akan lihat dulu kinerjanya gimana, kebutuhannya ada atau enggak, dan yang paling penting, duitnya cukup atau enggak. Oke, kita udah lihat nih, ada dua pandangan yang berseberangan. Sekarang, pertanyaannya, apa sih tantangan sebenarnya di lapangan? Dan kira-kira solusinya gimana? Nah, di sini nih kelihatan banget akar masalahnya. Tujuannya, efisiensi, itu udah jelas. Tapi caranya, nah ini yang masih abu-abu banget. Akhirnya muncul deh pertanyaan soal gimana nanti evaluasinya, kontraknya, sampai jaminan hak-hak mereka ke depannya. Tantangannya ini ada buat dua pihak. Buat Pemda, PR-nya adalah gimana caranya supaya kebijakan ini nggak malah jadi masalah baru. Nah, kalau buat pegawainya sendiri, mereka jadi serba salah kan? Harus kerja super bagus biar dilirik buat diangkat, tapi nggak ada jaminan sama sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua keresahan ini muaranya cuma satu. Nggak ada kepastian hukum yang jelas. Titik. Dan kalau ini nggak cepat-cepat diberesin, kebijakan yang niat awalnya baik ini, wah bisa-bisa malah jadi sumber konflik baru nanti. Terus solusinya gimana? Ya, banyak pihak sekarang lagi nuntut Kementerian Pan-RB buat bikin aturan turunan yang lebih jelas. Intinya mereka minta 3 hal. 1. Aturan main yang jelas buat masa transisi. 2. Kriteria penilaian kinerja yang transparan, jadi nggak main tebak-tebakan. Dan yang paling penting, ketiga, harus ada mekanisme yang pasti soal gimana caranya pegawai bisa naik status dari paruh waktu jadi penuh waktu. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan penutup. Apakah pemerintah bakal dengerin semua keresahan ini dan ngeluarin aturan yang jelas dan tegas? Atau ketidakpastian ini bakal dibiarin aja terus berlanjut? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin nasib ribuan pegawai non-ASN di seluruh Indonesia.